Perasaan sedih tentu dialami oleh mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Berbagai macam momen indah bersama saudara, teman, anak, atau orang tua yang telah meninggal adalah salah satu hal yang hanya menjadi memori. Rasa tidak ingin kehilangan orang-orang terkasih membuat sebagian orang melakukan berbagai macam cara untuk terus mengenang mereka yang telah tiada. Dan pemirsa, kami telah merangkum kisah-kisahnya dalam 7 cara mengenang orang meninggal versi On The Spot. Diawali dengan kisah seorang terapis bernama Brian Schreck yang menciptakan alunan musik dari degup jantung orang-orang yang telah meninggal dunia. Ide unik pria asal Amerika Serikat ini bermula dari seorang pasien rumah sakit anak Cincinnati, Ohio, berusia 14 tahun yang tengah sekarat. Setiap sisa kehidupannya menjadi sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Dari situlah Brian mendapatkan ide untuk merekam detak jantung bocah tersebut untuk dijadikan musik sehingga terus bisa didengarkan oleh kedua orang tuanya. Pria berewokan ini merekam detak jantung anak tersebut, kemudian memasangkannya dengan lagu yang iramanya sama dengan musik kesukaan anak itu. Lagu itu kemudian disimpan dan bisa didengarkan kapanpun. Selama 6 bulan terakhir, Brian telah membuat setidaknya 12 lagu dari anak-anak yang sekarat di rumah sakit anak Cincinnati. Brian menggunakan berbagai jenis lagu untuk membuat detak jantung dengan musik berjalan seirama. Mulai dari lagu John Legend hingga Metallica telah ia gabungkan dengan detak jantung anak-anak yang hidupnya akan segera berakhir. Dia yakin musik ciptaannya akan membantu keluarga untuk selalu mengenang anak kesayangannya. They say that home is where the heart is. Kehilangan orang yang dicintai bukan hal yang mudah untuk dilupakan. Demikianlah yang dirasakan oleh seorang ibu bernama Lisa Freeman. Awalnya ia sangat syok menghadapi kematian putranya, Matthew Freeman, yang tewas saat bertugas sebagai pilot di Afghanistan. Setelah 9 hari bertugas, Matthew harus kehilangan nyawanya. Ibundanya pun melalui hari-hari penuh rasa duka dan kehilangan yang mendalam. Namun ia sadar ada hal lain yang bisa dilakukannya. Karena ingin kenangan putranya tetap hidup di sisinya, Lisa memutuskan untuk menjahit boneka teddy bear dari seragam anaknya. Ia kemudian tergugah untuk mendirikan Matthew Freeman Project. Dari sini Lisa membantu mengumpulkan perlengkapan sekolah untuk anak-anak di negara yang dilanda perang. Selain itu, Lisa juga membantu memberikan beasiswa perguruan tinggi untuk anak-anak para prajurit. Semua orang yang bergabung bersamanya akan mengirimkan seragam anggota keluarganya yang tewas di medan perang. Lisa pun akan menyulapnya menjadi sebuah boneka beruang yang menggemaskan. Setiap kali Lisa merindukan kehadiran Matthew, ia segera memeluk boneka buatannya sendiri sambil berdoa untuk putra tercintanya itu. Lisa juga yakin jika anaknya sangat senang jika tahu apa yang dilakukan Lisa saat ini untuk membantu orang lain. They say you're really not somebody until somebody else. Hal senada juga dilakukan oleh seorang remaja berusia 14 tahun, Cicely Colbeck. Beberapa waktu lalu ayahnya yang bernama Dan Colbeck meninggal dunia. Tak ingin larut dalam kesedihan, gadis berambut panjang ini melakukan sesuatu yang membuatnya merasa dekat dengan almarhum ayahnya. Cicely memutuskan untuk melanjutkan apa yang telah ia bangun bersama sang ayah. Sebulan sebelum ayahnya meninggal, Cicely sudah mulai membangun rumah itu bersama dengan ayahnya. Namun belum separuh perjalanan dan orang yang ia sayangi itu akhirnya pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Meski ia masih belum genap 15 tahun, namun ia tak menyerah. Rasa kehilangan itu justru membuatnya makin giat membangun rumah tersebut dan mendedikasikannya untuk sang ayah. Rumah itu akhirnya benar-benar berdiri tegak. Meski ukurannya kecil, namun sangat rapi dan nyaman di dalamnya. Rencananya rumah ini akan dibawa ke Baltimore pada musim panas ini karena Cicely dan keluarganya akan pindah ke sana. Mungkin sang ayah tak akan tinggal di sana, tapi kenangannya akan selalu bersama dan menghangatkan rumah itu.
Fred Staubach adalah pria berusia 96 tahun yang tinggal di Illinois, Amerika Serikat. Untuk mengenang sang istri tercinta, Fred menulis sebuah lagu yang ia beri judul Oh Sweet Lorraine. Ia kemudian mengikuti sebuah kompetisi menulis lagu, dan di luar dugaan, Oh Sweet Lorraine menarik perhatian sebuah studio rekaman. Fred memang tidak memenangkan kompetisi menulis lagu itu, namun Oh Sweet Lorraine yang diunggah ke YouTube berhasil menarik perhatian banyak orang. Apalagi kisah kesetiaannya pada sang istri menyentuh banyak orang. Yang luar biasa, lagu Oh Sweet Lorraine berhasil menembus tangga lagu iTunes dan berada di peringkat 10 besar bersama Katy Perry, Miley Cyrus, serta Lady Gaga. Foto memang menyimpan sejuta kenangan, dan itulah yang dilakukan oleh seorang pria asal Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat yang bernama Ben Nunnery. Untuk mengenang almarhum istrinya, Ali, ia membuat foto yang terinspirasi dari foto-fotonya bersama istri tercinta di hari pernikahan mereka. Menariknya, ia melakukannya bersama anak sematawayangnya, Olivia, yang masih berusia 3 tahun. Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena terserang kanker paru-paru. Dibantu oleh saudaranya yang merupakan seorang fotografer, Ben akhirnya mewujudkan keinginannya. Pemotretan dilakukan di rumah Ben dan Ali yang akan dijual. Meski Ali telah lama meninggal, kehadiran sang istri tetap terasa di rumah tersebut. Meskipun terasa berat untuk meninggalkannya, namun Ben yakin bahwa kenangan indah istrinya akan tetap ada di hatinya. Ia juga berharap agar putri mereka juga akan terus mengenang sang ibunda, terlebih ketika melihat foto-foto unik bersama sang ayah. Winston House sangat mencintai istrinya Janet yang telah meninggal dunia. Untuk mengenang istri tercinta, petani berusia 70 tahun ini menanam ribuan pohon oak berbentuk hati. Sebanyak 6.000 bibit pohon oak ia tanam selama seminggu penuh setelah istrinya meninggal dunia karena kanker pada tahun 1995. Winston kemudian menanam pohon-pohon yang masih muda di sebidang tanah seluas 6 hektar dengan meninggalkan bentuk hati sempurna di tengahnya dengan titik yang menghadap ke arah rumah di masa kecil istrinya. Hasil kerja kerasnya ini telah tumbuh dan terbentuk menjadi padang rumput indah. Di sanalah Winston seringkali menghabiskan waktunya untuk duduk dan mengenang istrinya. When you try your best but you don't succeed. Berbeda lagi dengan yang dilakukan oleh Sun Yuan dan Peng Yu. Sepasang seniman ini memiliki cara yang berbeda untuk mengenang sosok ibu. Keduanya membuat sebuah karya diorama dengan patung berwujud sang ibu. Diorama yang diberi judul If I Died ini dipamerkan di Paris Gallery Perrotin. Uniknya, pembuatan diorama ini diangkat dari ucapan terakhir dari Ibu Peng Yu sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ucapan Ibu Peng Yu sempat terekam dalam sebuah video. Dalam rekaman tersebut, ia berkata, jika terlahir kembali, ia ingin menjadi makhluk yang bisa terbang, sehingga bisa memandang bumi dari langit dan bebas hidup dimanapun. Ia juga berucap akan membawa bunga dan ingin terbang dikelilingi burung bangau dan ikan pari. Tak berapa lama setelah rekaman tersebut, sang ibu meninggal dunia. Maka untuk mengenangnya, Peng Yu dan Sun Yuan akhirnya membuat diorama tersebut. Dalam diorama ini terlihat patung yang mirip dengan sang ibu sedang terbang membawa bunga sambil dikelilingi burung dan makhluk laut. Pemirsa, itulah ke-7 cara mengenang orang meninggal versi On The Spot.